Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo, memberikan penjelasan terkait kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Sumbar. Peristiwa ini menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Lokasi penembakan ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Polda Sumbar telah menetapkan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka atas penembakan yang tewaskan Rianto Ulil Ansar. Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo mengatakan bahwa informasi yang diterima sementara adalah kejadian penembakan tersebut terjadi pada dini hari, ketika Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar sedang melakukan penegakan hukum diduga berkaitan dengan tambang ilegal jenis galian C. Mohon maaf kalau kata saya, tersangka melakukan eksekusi terhadap almarhum. Kemudian, saksi yang secara tidak langsung kaget dengan suara tembakan. Beliau mendapati almarhum sudah tergeletak bersimbah darah, ujar Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo. Itulah informasi awal yang didapatkannya melalui bukti video, foto, dan laporan yang masuk. Kemudian saksi melihat kendaraan dinas Polri yang digunakan oleh pelaku meninggalkan lokasi dan lanjut ke rumah Kapolres Solok Selatan. Hingga saat ini, Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo belum mengetahui hal apa yang membuat tersangka seorang anggota kepolisian aktif sampai melakukan hal senekat itu. Saya juga heran, kenapa kok bisa sampai ke rumah Kapolres sampai nembak-nembak, padahal beliau ini polisi aktif dan anak buah Kapolres. Jadi, syukur alhamdulillah, Bapak Kapolres beserta keluarga anak dalam kondisi aman, ujarnya. Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo mendapatkan informasi adanya laporan data awal kejadian penembakan dari media mainstream maupun laporan resmi. Untuk itu, Kompolnas RI akan mendalaminya lebih lanjut, pengecekan secara fakta, lokasi kejadian TKP pada malam hari seperti apa. Sedangkan, untuk tersangka sudah dilihat secara langsung dan dalam keadaan baik-baik saja. Dikarenakan kondisi tersangka AKP Dadang Iskandar dalam kondisi baik dan sehat, sehingga siap untuk melanjutkan proses penyidikan. Kompolnas RI akan menunggu hasilnya, apa yang terjadi atau permasalahan apa yang membuat tersangka melakukan hal tersebut. Saya hanya melihat, dan tidak akan masuk ke dalam non-substansi daripada penyidikan, karena fungsi saya sejauh memastikan bahwa penyidikan itu berjalan sesuai dengan SOP. Jadi, kita lihat kondisinya baik, kita bisa tanya banyak sama Bapak Dirkrimum sebagai Komandan Penyidik di Polda Sumbar, sebutnya. Kompolnas hanya melihat dan memastikan kondisi tersangka sehat, tetapi tidak ikut mencampuri penyidikan yang sedang berlangsung atau bertanya langsung kepada yang bersangkutan AKP Dadang Iskandar. Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo menyebutkan bahwa Kapolres Solok Selatan sudah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar. Hal itu karena Kapolres merupakan atasan langsung dari korban dan tersangka. Terkait berapa kasus kejadian polisi tembak polisi, Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo akan komunikasikan lebih lanjut. Karena dirinya baru saja dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Harian Kompolnas RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Tapi yang jelas, ada beberapa kasus, ujarnya. Ketua Harian Kompolnas RI juga membahas terkait adanya video viral yang memperlihatkan seakan-akan tersangka hanya dikawal dan tidak diborgol saat datang ke Polda Sumbar. Irjen Pol. Purn. Arief Wicaksono Sudiutomo menjelaskan jarak Kabupaten Solok Selatan ke Padang sekitar 3-4 jam dan tergantung situasi. Sedangkan kejadian penembakan terjadi pada dini hari, kemudian tersangka geser ke rumah Kapolres, berulah menuju Kota Padang, Sumbar, untuk menyerahkan diri ke Polda Sumbar. Kata dia,
Tersangka sampai sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di Mapolda Sumbar. Ia menduga petugas Propam yang piket kaget karena kedatangan Kabak Ops Polres Solok Selatan tiba-tiba datang, karena belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara Polres Solok Selatan belum memberikan informasi atau mungkin belum sampai informasinya, karena terjadi pada jam istirahat. Oleh karena itu, terlihat dari video yang beredar, tersangka-tersangka masih belum diborgol. Begitu juga saat diperiksa secara awal, itu bukan di BAP, tapi diinterview secara awal. Setelah dapat laporan, baru dilaksanakan sesuai prosedur dengan diborgol, dikasih rompi tahanan. Itulah sebabnya, kita lihat di video seakan-akan dia datang dikawal begitu saja. Kemungkinan karena anggota piket belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, pungkasnya. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, ya, kepada Kasatgas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB Anumerta kepada Ajun Komisaris Polisi atau AKP Ulil Rianto Ansari. Diketahui AKP Ulil gugur saat bertugas karena insiden penembakan pada Jumat 22 November 2024 di Solok Selatan, Sumatera Barat. Ia ditembak oleh rekannya sendiri, AKP Dadang Iskandar. Sebagai informasi, KPLB Anumerta adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang gugur dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini telah diberikan untuk AKP Ulil di hari yang sama dengan insiden. Informasi itu disampaikan oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo pada Sabtu 23 November. Dengan penghargaan itu, pangkat AKP Ulil Rianto naik satu tingkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol Anumerta. Pangkat tersebut adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri atas prestasi luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Berikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulil, ya, Ulil Ansari. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler, anumerta, ya, pangkat anumerta, Kompol Anumerta. Dengan penghargaan, kemudian dengan gaji pensiun menyesuaikan dengan pangkat anumerta tersebut. Ya, itu yang sudah diberikan oleh Bapak Kapolri, penghargaan kepada korban Kompol Anumerta Ulil Ansari. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Silakan. Setelah menembak mati AKP Ulil Rianto, AKP Dadang Iskandar ternyata sempat mengincar Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. AKP Dadang menyatroni rumah dinas AKBP Arif Mukti dan melepaskan setidaknya 7 tembakan. Dirkrimum Polda Sumatera Barat Kombes Pol Andri pada Sabtu 23 November mengungkap detik-detik AKP Dadang menyerang AKBP Arif Mukti. Awalnya AKP Dadang menuju rumah AKBP Arif setelah menembak AKP Ulil Rianto di Mapolres Solok Selatan pada Jumat 22 November. Saat kejadian, Kapolres Solok Selatan sedang berada di dalam rumah. Namun nasib AKBP Arif Mukti lebih beruntung. Dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. AKBP Arif tidak terkena tembakan. Padahal tersangka melesatkan 7 peluru ke rumah Kapolres Solok Selatan yang hanya berjarak sekitar 20 hingga 25 meter dari TKP pembunuhan AKP Ulil Rianto. Terkait kasus ini, Kompolnas langsung melakukan peninjauan ke lokasi kejadian. Kompolnas menemukan bekas tembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Arif Wicaksono Sudi Utomo pada Senin 25 November mengatakan pihaknya mendapati
bekas peluru di kaca depan, jendela kamar hingga tempat tidur. Bahkan peluru tersangka AKP Dadang sampai tembus ke tempat tidur Kapolres. Beruntungnya AKBP Arif Mukti selamat karena ajudannya cepat mengamankan. Ia mengungkapkan ajudan saat itu sigap membawa Kapolres berlindung di ruang tengah rumah dinas. Diketahui hingga saat ini belum terungkap motif tersangka berniat menembak Kapolres Solok Selatan.